baru tahu bahwa aku diciptakan menurut gambar dan rupa Allah. Dan yang ku tahu, Allah kudus dan penuh kasih. Bila ku bandingkan dengan hidupku selama ini, aku jadi ragu. Apakah aku diciptakan menurut gambar dan rupa Allah? Apakah perintah Allah kepada manusia dalam Kejadian 2 ayat 16-17? Lalu Tuhan Allah memberi perintah ini kepada manusia, semua pohon dalam taman ini boleh kau makan buahnya dengan bebas, tetapi pohon pengetahuan tentang yang baik dan yang jahat itu, janganlah kau makan buahnya, sebab pada hari engkau memakannya, pastilah engkau mati. Dari ayat tersebut kita melihat perintah Allah adalah janganlah kau makan buah pohon pengetahuan tentang yang baik dan yang jahat itu, sebab pada hari engkau memakannya, pastilah engkau mati. Apa yang dilakukan manusia dalam Kejadian 3 ayat 6 dan apa arti tindakan tersebut di mata Allah? Perempuan itu melihat bahwa buah pohon itu baik untuk dimakan dan sedap kelihatannya. Lagi pula pohon itu menarik hati karena memberi pengertian. Lalu ia mengambil dari buahnya dan dimakannya, dan diberikannya juga kepada suaminya yang bersama-sama dengan dia, dan suaminya pun memakannya. Apa yang dilakukan oleh manusia itu? Ia mengambil buah dan memakannya. Ia juga memberikannya kepada suaminya dan suaminya pun memakannya. Bagaimana tindakan tersebut di mata Allah? Tindakan yang dilakukan oleh manusia adalah melanggar perintah Allah untuk tidak memakan buah pengetahuan yang baik dan yang jahat. Manusia telah berdosa dengan melanggar perintah Allah. Setiap pelanggaran memiliki hukuman. Allah memberikan konsekuensi bagi yang melanggar perintahnya. Dengan demikian, Allah tidak berkompromi terhadap dosa. Apa hukuman Tuhan terhadap dosa dalam Kejadian 2 ayat 17? Tetapi pohon pengetahuan tentang yang baik dan yang jahat itu, janganlah kau makan buahnya. Sebab pada hari engkau memakannya, pastilah engkau mati. Pada ayat tadi menegaskan bahwa hukuman dosa ialah kematian atau maut. Bagaimana hubungan Allah dengan manusia setelah itu? Dalam Kejadian 3 ayat 23-24 dan Yesaya 59 ayat 1-2. Lalu Tuhan Allah mengusir dia dari Taman Eden supaya ia mengusahakan tanah dari mana ia diambil. Ia menghalau manusia itu dan di sebelah timur Taman Eden ditempatkannya beberapa kerub dengan pedang yang bernyala-nyala dan menyambar-nyambar untuk menjaga jalan ke pohon kehidupan. Pada ayat ini menegaskan bahwa hubungan manusia dengan Allah telah terputus dan manusia tidak dapat menjalin hubungan lagi dengan Allah. Sesungguhnya tangan Tuhan tidak kurang panjang untuk menyelamatkan dan pendengarannya tidak kurang tajam untuk mendengar. Tetapi yang merupakan pemisah antara kamu dan Allahmu ialah segala kejahatanmu, dan yang membuat dia menyembunyikan diri terhadap kamu, sehingga ia tidak mendengar, ialah segala dosamu. Dosa telah memisahkan hubungan manusia dengan Allah. Lihat gambar di atas, coba gambarkan hubungan Allah dengan manusia sebelum jatuh ke dalam dosa. Dan bagaimana hubungan itu setelah jatuh ke dalam dosa.
Sebelum manusia jatuh ke dalam dosa, tidak ada yang memisahkan hubungan antara Allah dan manusia. Manusia hidup damai di Taman Eden bersama dengan ciptaan Tuhan lainnya. Ketika manusia telah melanggar perintah Allah dengan makan buah pohon pengetahuan yang baik dan yang jahat, maka terbukalah mata mereka berdua dan mereka tahu bahwa mereka telanjang. Ketika mereka mendengar bunyi langkah Tuhan Allah, bersembunyilah mereka di antara pohon-pohonan dalam taman. Dan Tuhan Allah membuat pakaian dari kulit binatang untuk manusia dan untuk istrinya itu, lalu mengenakannya kepada mereka. Lalu Tuhan Allah mengusir dia dari Taman Eden supaya ia mengusahakan tanah dari mana ia diambil. Bagaimana keadaan manusia sekarang? Roma 3 ayat 23, karena semua orang telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Roma 3 ayat 9, jadi bagaimana? Adakah kita mempunyai kelebihan daripada orang lain? Sama sekali tidak, sebab di atas telah kita tuduh baik orang Yahudi maupun orang Yunani bahwa mereka semua ada di bawah kuasa dosa. Roma 5 ayat 12, sebab itu sama seperti dosa telah masuk ke dalam dunia oleh satu orang, dan oleh dosa itu juga maut, demikianlah maut itu telah menjalar kepada semua orang, karena semua orang telah berbuat dosa. Roma 6 ayat 23a, sebab upah dosa ialah maut. Dosa memisahkan hubungan antara manusia dengan Allah yang mengakibatkan kematian rohani atau maut. Seperti lampu yang tidak tersambung dengan sumber listrik, lampu itu ada namun cahayanya hilang. Seperti halnya manusia yang hidup dalam kegelapan yang kehilangan terangnya akibat dosa. Apakah kamu sudah hidup dalam terang dan menjauhi dosa? Apakah kamu memilih tetap hidup dalam kegelapan dan dikuasai dosa? Bagaimana keadaan manusia setelah berdosa dalam Roma 3 ayat 23? Lalu bagaimana keadaanmu saat ini? Karena semua orang telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Semua orang telah berbuat dosa. Manusia dikuasai oleh dosa sehingga manusia kehilangan kemuliaan Allah. Sadarkah dirimu bahwa dosa telah menguasaimu? Ambillah waktu untuk merenungkan dosa apa saja yang telah kamu perbuat dalam 1 minggu ini dan catatlah. Berdoalah kepada Tuhan agar kehidupanmu dipulihkan dan segala dosamu diampuni sehingga maut tidak turun atasmu.